Tabarruk mencari berkah. Semua orang pasti ingin mendapatkan keberkahan hidup, tetapi apakah cara yang mereka tempuh untuk mendapatkannya sudah benar menurut syariat? Perlu kiranya kita mengkaji seputar tabarruk atau dalam istilah kita dikenal dengan ngalap berkah, mencari berkah, agar kita tidak salah jalan. Kata berkah maknanya adalah kebaikan yang sangat banyak, adapun tabarruk adalah mencari berkah atau mencari kebaikan yang sangat banyak. Jadi bertabarruk maknanya adalah usaha untuk mencari berkah dengan cara tertentu, pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, atau dari benda tertentu. Jenis tabarruk. Di dalam Islam amalan tabarruk ini telah diatur, sehingga tidak semua orang bisa sembarangan dalam mencari berkah alih-alih berkah yang didapat, bisa-bisa malah terjerumus dalam kesesatan dan syirik yang terlarang. Dari sini kita ketahui bahwa tabarruk ada dua jenis. A. Tabarruk yang disyariatkan. Tabarruk yang sesuai syariat adalah tabarruk yang ada dasarnya dalam syariat, baik dari Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya sebagai berikut. 1. Tabarruk dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan cara perkataan seperti membaca Al-Quran, karena di antara berkah Al-Quran adalah bahwa setiap hurufnya setara dengan 10 kebaikan. Tabarruk dalam perbuatan contohnya belajar atau menuntut ilmu syariat dan mengajarkannya, karena di antara keberkahannya adalah mendapat kedudukan tinggi di dunia dan akhirat. Adapun tabarruk dalam cara contohnya berkumpul untuk makan bersama, karena di antara berkahnya adalah sabda Rasulullah SAW, berkumpullah kalian pada makanan kalian, dan sebutlah nama Allah, niscaya akan diberkahi makanan kalian. Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, sanadnya hasan. 2. Tabarruk pada tempat, yakni tempat-tempat yang telah Allah Ta'ala berkahi. Di antara tempat-tempat ini adalah, pertama, masjid, khususnya 3 masjid utama kaum muslimin, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Bertabarruk di masjid adalah dengan mengerjakan sholat di dalamnya, berzikir, itikaf, dan menghadiri majelis ilmu, bukan dengan mengusap-usap dindingnya atau dengan mengambil bagian dari masjid tersebut karena ini terlarang. Kedua, kota Mekah, Madinah, dan wilayah Syam, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekah dan mendoakan penduduknya, dan aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Dan sesungguhnya aku juga berdoa agar setiap so dan mudnya, jenis takaran, diberkahi 2 kali lipat dari apa yang didoakan oleh Ibrahim untuk penduduk Mekah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, kebaikan teruntuk negeri Syam. Kami bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, karena malaikat rahmat, pembawa kebaikan, mengembangkan sayap di atasnya. Hadits riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Sahih, siapa saja yang tinggal di 3 tempat ini karena ada keberkahan yang disebutkan dalam syariat, maka ia telah diberi kebaikan yang banyak. Mencari keberkahan di tempat ini bukan dengan mengambil dan mengusap-usap tanah atau pohon-pohonnya, karena ini tidak ada landasan syariatnya. Ketiga, Masya insinyur mukodasah seperti Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tempat-tempat ini diberkahi pada waktu yang telah disyariatkan, bukan di setiap waktu. Pada waktunya di musim haji lokasi-lokasi itu menjadi tempat diampuninya dosa-dosa dan dilipat gandakannya pahala ibadah di dalamnya. 3. Tabarruk dengan masa dan waktu, yaitu waktu-waktu yang telah Allah Ta'ala khususkan keutamaan dan keberkahan di dalamnya, di antaranya, bulan Ramadan, Lailatul Qadar, hari Jumat, dan lain sebagainya. 4. Tabarruk dengan makanan dan minuman yang telah ditetapkan keberkahannya oleh syariat, di antaranya minyak zaitun karena berasal dari pohon yang diberkahi, juga habatus sauda, jintan hitam, sebagai obat segala penyakit, air zam-zam, dan lain sebagainya. 5. Tabarruk dengan bekas Nabi semasa hidupnya seperti dengan rambutnya, keringatnya, bekas air wudunya, dan lain sebagainya. Ini diperbolehkan karena jasad para Nabi itu diberkahi. Telah tersebut dalam riwayat bahwa para sahabat Nabi SAW telah melakukan ini dan beliau SAW tidak melarangnya. B. Tabarruk yang terlarang. Yaitu semua bentuk tabarruk yang tidak ada landasannya atau bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Hukum tabarruk yang terlarang ini sebagai berikut. 1. Syirik besar yaitu apabila orang yang mencari berkah berkeyakinan bahwa sesuatu yang ia anggap berkah itu dapat memberkahi dengan sendirinya tanpa kehendak Allah.
Perbuatan ini sama saja dengan menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. 2. Syirik kecil, yaitu bertabaruk dengan hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat tetapi dengan cara yang tidak dicontohkan oleh para salaf, atau bertabaruk dengan hal-hal yang tidak ditetapkan keberkahannya oleh syariat. Berikut ini adalah beberapa contoh tabaruk yang dilarang yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin. 1. Bertabaruk dengan tempat-tempat berkah tetapi dengan cara yang tidak diajarkan oleh syariat, seperti mengusap-usap kain penutup Ka'bah, makam Ibrahim, atau menyimpan batu yang didapat di Masjidil Haram. 2. Pergi ke kuburan orang soleh dengan anggapan bahwa berdoa di sana lebih utama. 3. Bertabaruk dengan tempat-tempat yang tidak ditetapkan keberkahannya meski Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah ke sana. Seperti Gua Hiro, Gua Sur, tempat kelahiran beliau, dan sebagainya. 4. Menghususkan ibadah pada waktu-waktu tertentu dan mengagungkannya tanpa landasan dalil yang kuat. Seperti ibadah di hari Maulid Nabi, malam Isra dan Miraj, tahun baru Hijriah, dan sebagainya. 5. Bertabaruk dengan tumpeng atau sesaji keraton pada acara sekaten. 6. Bertabaruk dengan bekas orang soleh. Hal ini dilarang karena tidak pernah dilakukan oleh para salaf kepada selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh para sahabat pada bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dikiaskan, sekalipun pada para pemuka sahabat apalagi orang-orang yang jauh di bawah mereka ketakwaannya. Inilah beberapa contoh tabaruk yang dilarang oleh syariat kita namun sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin yang masih terjebak di dalamnya. Hal ini disebabkan karena 3 hal. 1. Kebodohan akan ilmu agama. 2. Gulu atau sikap berlebih-lebihan. 3. Meniru-niru orang kafir. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi kita dan menetapkan kita selalu di atas jalan kebenaran. Amin.